Saudara-saudari, selamat pagi. Wah, memberitahukan kepada kalian semua, minggu ini masuk dalam kitab Yesaya yang paling semarak. Mengapa berkata demikian? Kitab Yesaya kuno dibagi dalam 3 bagian. Tapi bagi kita melihat ada 3 bagian, bukan ada 3 Yesaya. Saya selalu mendeklarasikan dan saya juga percaya cuma 1 Yesaya. Kalau 3 Yesaya, Tuhan tidak begitu besar. Karena manusia akan merasa seorang bisa melihat penglihatan yang begitu besar, yang begitu luas. Tetapi di sini Tuhan sanggup. Di kitab Yesaya, Tuhan yang berkuasa, apalagi di pasal 1 sampai dengan pasal 39. Yang menerangkan bahwa hamba Tuhan, orang Israel, harus percaya pada Tuhan. Tetapi orang Israel tidak percaya pada Tuhan, mereka percaya pada bangsa asing, akhirnya mereka ditawan. Dari pasal 4 sampai dengan 55 dikatakan setelah mereka di pembuangan, sesungguhnya itu telah dinubuatkan oleh Nabi sebelum mereka ditawan. Mereka akan di pembuangan, kemudian mereka di dalam pembuangan, mereka harus bangkit untuk melayani Tuhan. Ini adalah seperti satu tugas bagi mereka, tugas alami. Walaupun di pembuangan, yaitu tugas apa? Mereka harus memberi kesaksian akan Tuhan. Mereka harus menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Sebelumnya Nabi Yesaya telah menerangkan mereka akan dibuang, tetapi di pembuangan mereka itu bukan yang terakhir mereka, sebab mereka akan kembali lagi. Sebab sebelumnya Tuhan telah berfirman, mereka di pembuangan di tahun 580 sebelum Masehi, tapi sebelumnya di tahun 700 sebelum Masehi, 100 tahun lebih, Nabi Yesaya telah menubuatkan semua ini. Melewat kemuliaan Tuhan telah dikatakan mereka akan di pembuangan, tetapi mereka akan kembali. Bahkan ada seorang raja yang bernama Kores akan membawa mereka kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu semua ini, tetapi Tuhan telah berfirman terlebih dahulu. Tuhan telah menentukan bahwa Raja Persia Kores akan membawa mereka kembali. Mereka ditawan di Babel, tetapi Raja Kores akan membawa mereka kembali dari pembuangan. Bahkan raja ini bangkit akan membangunkan kembali bait suci mereka. Wah, mereka di pembuangan, mereka harus menghidupkan kesaksian Tuhan, yaitu keselamatan Tuhan. Di dalam pembuangan penuh dengan pengharapan. Di zaman jajahan Raja Persia, sebelumnya dalam jajahan Raja Babel, dalam perampasan mereka, hidup mereka sangatlah sengsara. Hidup mereka seperti tidak punya harapan, tetapi di dalam tidak punya pengharapan ini, mereka harus bangkit untuk memberi kesaksian akan keselamatan Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata. Dan bersamaan juga terus ayat pasal 1 sampai dengan 39, yaitu percaya pada Tuhan dan hamba Tuhan.
walaupun di dalam pembuangan terus percaya pada Tuhan, bahkan bukan hanya percaya Tuhan, bahkan harus memberi kesaksian akan keselamatan Tuhan. Ada harapan. Dan hari ini juga saya berkata kepada saudari-saudara semua, walaupun sekarang keadaan dunia ini demikian, sekarang kita di tahun 2022, mungkin kamu telah berimigrasi. Saya tahu gereja 611 dalam khotbah saya, banyak orang yang bilang pada saya, sering berkata agar orang Hong Kong jangan imigrasi. Tapi saya berkata kepadamu, saya bukan untuk tidak berimigrasi, tetapi bukan karena ketakutan kamu untuk imigrasi. Kalau Tuhan menyuruh kamu sekolah, itu adalah rencana Tuhan, ya haruslah pergi. Di tempat itu Tuhan akan menyediakan tempat bagimu agar kamu di sana berkembang dan memberikan kesaksian Tuhan. Itu haruslah pergi. Tetapi bukan karena tidak ada tujuan, karena ketakutan kamu berimigrasi pergi. Ini adalah satu keputusan yang salah. Dan saya lebih lagi bilang pada saudara-saudari, memberitahu saudara-saudari semua, walaupun demikian masih ada harapan, di pembuangan, di tempat di mana kamu sekarang berimigrasi, kamu boleh menghidupkan. Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan. Kamu terus mengikuti bimbingan Tuhan. Tuhan masih ada anugerah. Walaupun saya di tahun 1997 sebelumnya saya juga berimigrasi, saya juga takut. Tapi sampai akhirnya Tuhan memanggil saya kembali. Tahun 2000 Tuhan memanggil saya kembali ke Hong Kong. Akhirnya saya berhenti dari hidup saya di transmigrasi. Saya tidak lagi mengembara. Saya kembali lagi di tempat ini. Dan saya berkata kepada tempat ini, aku mengadakan perjanjian dengan kamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Engkau harus menghasilkan bagiku. Aku bukan demiku sendiri untuk pulang, tetapi Tuhan yang menyuruh aku kembali. Aku berkata demikian, aku sangat merasakan sekali kitab Yesaya pasal 60 ini. Jadi kita terus mengikuti Tuhan. Kita ada harapan. Kemudian kita masuk dari pasal 66 sampai 60 ini. Yesaya di tahun 700 sebelum Masehi, dia melihat kemuliaan Allah. Dia terus bernubuat, berkata-kata kepada orang-orang yang ditawan, dan juga berkata kepada orang yang kembali dari pembuangan, bahkan yang dalam pembuangan, bahkan orang yang tidak mau kembali dari pembuangan. Karena mereka setelah di pembuangan kehidupan mereka baik, tetapi pada saat mereka kembali ke kampung yang miskin, yang udah rusak, ya, tempat yang miskin, belum lagi ada peraturan, negara belum terdiri. Jadi kalau pulang tidak, sangatlah kekurangan makanan atau persediaan lain. Tidak ada 7-Eleven, tidak ada mobil, tidak ada jalan tol, tidak ada pekerjaan baik. Jadi bagaimana kalau kembali ke tempat asal mereka, itu hanya menderita, tetapi Tuhan menyuruh mereka kembali. Jadi banyak orang yang tidak mau kembali. Demikian juga hari ini orang Israel boleh kembali orang Yahudi boleh kembali ke Israel, tetapi mereka banyak tidak mau kembali.
mereka di tempat yang sudah terbiasa di tempat mereka, imigrasi sudah terbiasa hidup lebih mewah, jadi mereka tidak mau kembali. Tapi Nabi berkata kepada mereka di pasal 56 sampai sekarang ini, juga berkata kepada orang dari pembuangan dan juga berkata kepada kita saudara-saudari yang sekarang pembuangan. Iya, memang dibandingkan dengan waktu lama, dibandingkan dengan zaman Babel, tidak ada kembali dari pembuangan. Bahkan Nabi Isra, terus mereka kembali, mereka pun tidak mau. Jadi Tuhan menyuruh mereka kembali, mereka tidak mau. Bahkan Nabi Isra harus menarik mereka kembali. Akhirnya juga bisa berhasil menarik sebagian orang, tetapi tidak banyak jumlah orang yang kembali. Nabi Yesaya bernubuat bagi orang, berkata kepada orang ini dan juga kepada mereka yang kembali dari pembuangan, berbicara kepada orang-orang Israel. Apa yang dinubuat itu sangatlah penting, seperti di ayat 60 sampai dengan 66, agar mereka penuh dengan kehidupan Tuhan. Kamu di pembuangan, kamu akan hidupkan, ada penebusan. Setelah kamu kembali dari pembuangan, kamu akan hidupkan kehidupan yang penuh dengan Tuhan. Saya ingat pada saat saya mengkhotbahkan pasal 59, kembali dari kesalahan untuk mendapatkan keselamatan, saatnya. Ini dari kita yang melihat, tetapi dari posisi Tuhan melihat. Penebus datang di Sion. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan sendiri, bukan karena orang Israel melakukan yang baik, tetapi Tuhan melihat tidak ada orang yang menolong mereka. Bahkan Tuhan dengan tergerak hatinya sebagai dia menggunakan perisai dengan kekuatannya datang pada Israel sebagai pahlawan. Dia adalah sebagai pahlawan, berperang bagi orang Israel. Dia berperang bagi dunia ini, bahkan penghakiman sampai seluruh dunia. Tapi setelah penghakiman, Tuhan punya kasih karunia. Mereka takut akan Tuhan, maka juru selamat datang pada Sion. Keselamatan Tuhan sebelum datang, di situ ada penghakiman atau penghukuman. Penghukumannya agar kita pergi meninggalkan kesalahan kita. Ini diberitahukan agar kepada orang Israel harus berbuat demikian, harus tinggalkan dosa-dosa mereka. Setelah mereka kembali, mereka ingin mendirikan bait suci, tetapi mereka takut akan Bupati Hosea. Dia tidak membiarkan mereka untuk mendirikan bait suci, sehingga bait suci pun berhenti dibangun. Ada sampai 45 tahun namanya. Nabi menyuruh mereka merenungkan mengapa punya latar belakang yang demikian. Karena mereka mengutamakan kehidupan mereka sendiri. Setelah mereka kembali, mereka tidak pergi ke Yerusalem, mereka pergi ke tempat mereka sendiri. Mereka membuka ladang, mendirikan rumah sendiri, bahkan mendirikan rumah sendiri yang bagus di Yerusalem. Dengan juga demikian, mereka tinggal di tempat yang baik, tetapi bait Tuhan menjadi reruntuhan. Maka Nabi berkata kepada mereka, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa seperti kantongmu bolong? Mengapa
di sini kamu bisa berkembang, tetapi sepertinya tidak. Jadi kamu harus merenungkan mengapa demikian. Karena bait suci Tuhan menjadi reruntuhan. Tuhan akan kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi kalian tidak berbuat demikian. Kalian harus menyatakan akan kuasa Tuhan. Mengapa kamu mengutamakan dirimu sendiri, tidak percaya kepada aku? Mengapa kamu masih mengulangi rutinitasmu yang dulu, kebiasaanmu yang dulu? Kamu berpuasa hanya itu adalah penampilan saja, bukan karena sungguh-sungguh untuk pertobatan. Ini di pasal 56 sampai 59 yang diterangkan. Saya memberi penjelasan agar kalian lebih jelas, dan minggu ini kita masuk dalam inti yang utama di kitab Yesaya dan juga ada hubungan dengan kita. Jadi gereja 611, saudara-saudari semua, kalian harus tercengang. Oh, Tuhan begitu baik kepada kita. Saya membuka jalan demikian, menebarkan demikian, memberitahu pada kalian terlebih dahulu. Di belakang di 11 pasal ini, kita harus mempunyai kehidupan Tuhan. Di depannya, pasal sebelumnya, di 4 pasal sebelumnya, termasuk di tengah 3 pasal 56 sampai 66, 11 pasal ini adalah jalan pembuka. Besok di pasal 61 itu yang paling inti, yang paling pusat. Mengapa di 61? Mengapa dia yang di tengah-tengah? Ini semua adalah Roh Kudus yang mengatur untuk menyatakan kemuliaan Tuhan pada kita. Dan hari ini menerangkan pasal 60, saya memberikan tema 59 sampai dikatakan juru selamat akan datang. Di sini juga gereja kita bernama roti kehidupan. Dikatakan roh Tuhan ada padaku. Besok roh Tuhan ada padaku. Hari ini terlebih dahulu menerangkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Nabi Yesaya di tahun 700 sebelum Masehi telah mengatakannya sampai di saat ini setelah kembali dari pembuangan, yaitu di tahun 536 sebelum Masehi. Jadi ini 100 tahun lebih jaraknya. Kalau sampai 444 Masehi, di zaman Isra kembali dari pembuangan, itu lebih lagi, tidak, itu sekitar sudah 200 tahunan dari jarak yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan berkata kepada mereka semua, ini adalah Tuhan yang mengatur. Bagi mereka akan dibinasakan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan ada padamu. Itu lewat dari 200 tahun namanya. Tuhan bisa berbuat demikian. Kita melihat di pasal 60, kemuliaan Tuhan ada pada kita. Pada saat kita melihat, dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Tetapi kita harus percaya pada Tuhan, percaya pada Tuhan, Dia. Hidupkan untuk menjadi kesaksian akan Dia. Hidupkan penuh dengan kehidupan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan
di atasmu. Kita lihat di pasal 60, saya bagi dalam 3 sub bagian kecil. Saya memberi tema kemuliaan Tuhan ada padamu. Ayat 1 sampai dengan 9. Ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang, atas kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di sini dikatakan kemuliaan Tuhan, yaitu menyinari. Kemuliaan Tuhan menyinari, yaitu kemuliaan Tuhan menyinarkan kemuliaannya di atasmu. Seperti dikatakan roh Tuhan Allah ada padamu sama. Di sini dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dikata orang yang di pembuangan, kamu harus bangkit menjadi terang. Kamu harus kembali. Setelah kamu kembali, maka kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kamu harus bangkit. Kamu harus menjadikan terang. Kamu punya terang, sebab kemuliaan Tuhan yang menyinarimu di atasmu. Kamu harus bangkit, kamu harus bersinar, karena terangmu telah datang. Jadi saudara-saudari semua hari ini, dan juga memberitahukan kepada saya juga, saya kembali. Saya tahu bahwa terang Tuhan ada padaku. Itulah kemuliaannya. Jadi kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kehidupan Tuhan. Hidupkan kemuliaan Tuhan bagai dalam hari apapun, bagaimanapun keadaan dunia ini, berapa gelapnya bagi saya, semua itu adalah terang. Mengapa? Karena terang Tuhan ada padaku, kemuliaan Tuhan ada padaku yang menyinariku. Kalau terang Tuhan menyinariku, bagaimana ada kegelapan? Seperti di ayat kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dia mau menerangimu. Kemuliaannya dinyatakan di atasmu. Di atasmu, kemuliaannya menjadi nyata di atasmu, yang bisa dilihat. Kemuliaan Tuhan nyata di atasmu. Jadi dikatakan terang Tuhan itu seperti bisa dilihat, yaitu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagimu. Saudara semua, kita mengikuti Tuhan, kita percaya pada Tuhan, walaupun bagaimana kelamnya hari-hari ini, walaupun kegelapan menutupi bumi, tetapi kemuliaan Tuhan ada padaku. Itu bisa dilihat. Percayakah kamu? Atau bumi dalam kegelapan, dalam kekelaman, ditutupi, dicekam oleh maut. Kita seperti orang yang mau mati. Kita seperti orang yang hidup berjalan dalam kegelapan. Bukan demikian. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan yang berkuasa atas sejarah orang Israel.
hai orang Israel, kamu melewati bertahun-tahun. Kamu tidak bisakah belajar dari semua ini? Pada saat kamu belum dibinasakan, Nabi telah bernubuat 200 sebelumnya. Kamu melihat bagaimana firman Tuhan dinyatakan, dan sekarang kamu kembali dari pembuangan. Apakah kamu terus untuk hidup dalam kegelapan, hanya peduli akan rumahmu? Saya berkata demikian bukan berarti agar kita jangan mengurusi rumah kita. Kita harus mengurus rumah kita, itu tanggung jawab kita, tetapi itu bukan semuanya. Kita masih punya misi yang lebih tinggi lagi. Kita harus mengurusi rumah kita dan juga Tuhan. Bagaimana Tuhan yang menuntun kita? Tidakkah kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan? Tuhan adalah Allah, hanya Dialah Allah. Hari ini mengapa saya harus percaya kepada Allah bangsa lain, menggunakan kekayaan lain, menggunakan emas lembu? Janganlah demikian. Kita harus menerbitkan kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan nyata di atasmu. Saya berkata kepadamu, saudara-saudari 611, hari ini kemuliaan Tuhan nyata di atasmu. Kita harus menghidupkan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kehidupan Tuhan. Pada saat kita demikian, janji Tuhan itu sangat besar. Bangsa-bangsa, raja-raja akan datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Terang yang kamu terbitkan, kemuliaan Tuhan yang ada padamu pada saat kamu bersinar. Raja-raja juga akan datang pada cahaya yang terbit bagimu. Kemuliaan Tuhan penuh padamu. Saudara-saudari 611, tahukah kamu sekarang Tuhan juga lagi mengerjakan semua ini padamu? Sebelum kamu datang di gereja 611, kamu tidak ada pengaruh. Di tempat kerjamu, di keluar rumahmu juga kamu tidak ada pengaruh. Adakah kamu merasa setelah kamu datang 611, kemuliaan Tuhan ada padamu? Selangkah demi selangkah, hari ini kamu menjadi pemimpin di sukumu, baik kamu yang tertua atau yang terkecil, yang termuda. Kamu mempengaruh baik di tempat kerja, baik bosmu suka atau tidak suka padamu. Kalau yang suka padamu akan terus memberi kamu untuk tinggal di situ, kalau tidak mereka akan menyuruhmu pergi, karena Tuhan yang meninggikanmu. Karena raja-raja kepada cahaya yang kamu terbitkan, mereka akan datang. Saudara semua, pada saat dalam kegelapan ini, gereja kita menerbitkan terang ini, menerbitkan kebenaran. Di masa konflik atau di tahun 2003 di SARS flu, seluruh masyarakat mereka sangatlah takut, tetapi saudara-saudari kita, gereja kita masih terus untuk menerbitkan terang. Dunia diliputi dengan kegelapan, tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita, sehingga banyak orang yang di sini kehidupan mereka berubah. Amin. Kita melihat di ayat keempat terus. Di sini dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang padamu. Masih dikatakan mereka akan berhimpun kepadamu, anak-anak lakimu akan datang, anak perempuanmu akan datang. Pada saat kamu terang,
mereka yang tidak pulang, mereka pun melihat. Jadi mereka kembali. Nubuat kita Nabi Deborah sekarang harus imigrasi. Berapa tahun yang akan mendatang mereka akan kembali. Karena dia melihat. Karena di sini ada terang. Rupanya Tuhan ada di sini. Saya bukan berkata bahwa di luar negeri tidak ada Tuhan. Tetapi karena kamu bertumbuh di sini, saya memberikan satu kebenaran dalam rohani. Saya sampai ke luar negeri, bagaimanapun saya berusaha, di tempat situ saya tidak berkuasa, tidak punya kuasa. Tetapi saya lahir di Hong Kong. Saya datang di sini. Saya mencintai tempat ini, mengasihi rakyat sini dan masyarakat di sini, kota sini. Saya hidupkan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi di tempat sini saya punya kuasa. Kalau di luar negeri, bagaimanapun saya berusaha, saya tidak punya kuasa. Ya. Di tanah sangat suka menyambut kita, karena dia tahu dia adalah juga milikku. Bangsa-bangsa akan datang padamu. Yang di bawah dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu karena kemuliaan Tuhan nyata di atas. Masih dikatakan Median, Iva lagi unta yang emas, kemenyan Sebah yang akan datang dari Sebah. Sebab di sini dikatakan, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, akan menyediakan menjadi tempat persediaan ibadahmu. Karena setelah mereka kembali, mereka membangun kembali bait suci. Seperti dikatakan, mereka akan datang seperti yang melayang seperti awan. Tuhan, kemuliaan Tuhan di atasmu untuk memuliakanmu. Kita sampai di ayat 11 sampai dengan 18. Bangsa-bangsa asing akan datang melayanimu. Kita seperti orang yang mempunyai pengaruh, dan kamu, bangsa-bangsa akan datang melayanimu. Mengapa orang asing akan datang melayani kita? Karena Tuhan dalam kasih karunia-Nya melayanimu. Sebelum katakan kemuliaan Tuhan ada padamu, sekarang dikatakan kebaikan Tuhan ada padamu. Tuhan berkenan. Di sini dikatakan sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihanimu. Favor, mengasihanimu. Aku berkenan. Dan dalam kasih, ayat plus 1, yaitu tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan berkenan dalam kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, yaitu mengasihimu. Tuhan mengasihi orang-orang yang kembali dari pembuangan, dan Tuhan berkata kepada orang-orang yang dari pembuangan bahwa pada saat dari kamu pembuangan, aku berkenan kepadamu, aku mengasihanimu, aku akan memberikan akan bangsa-bangsa asing untuk melayanimu. Pintu-pintu gerbang akan dibuka. Mengapa demikian? Karena
karena di dalammu ada Tuhan, agar orang lain bisa melihat bahwa ada Tuhan di dalammu, agar kamu menjadi ibu rohani atau orang tua rohani orang lain, agar di sini akan didatangkan bangsa asing. Rumahmu menjadi keagungan. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Kita bangkit untuk mendirikan bait Tuhan, mezbah Tuhan, maka Tuhan akan berkenan pada kita. Dan di sini di mana tempat kita berdiri, di situ Tuhan mendapatkan kemuliaan. 7 sampai dengan 22. Di sini intinya tidak ada lagi kegelapan. Kemuliaan terang Tuhan yang abadi bagi kita. Ayat 17 dikatakan kita setiap orang haruslah berubah. Kita harus ganti. Dikatakan kamu tembaga, kamu menjadi emas, besi ganti perak. Di sini Tuhan akan memberi damai, kesejahteraan dan keadilan. Karena keselamatan kemuliaan Tuhan ada padamu, semua ini harus berubah. Dikatakan matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah padam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari perkabunganmu akan berakhir. Di sini dikatakan, di sini tidak ada lagi kegelapan. Dikatakan lagi, matahari tidak akan terbenam. Tidak ada lagi kegelapan. Bukan berarti tidak ada matahari, tidak ada bulan. Masih tetap ada matahari dan bulan. Tetapi baik matahari atau bulan, kemuliaan Tuhan yang menjadi penerang bagimu. Tuhanlah yang menjadi penerang abadi bagimu. Jadi kamu tidak ada lagi kegelapan. Saudara semua, masuklah dalam kebenaran ini. Di ayat kedua dikatakan, kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Di sini dikatakan di seluruh dunia dipenuhi dengan kegelapan, bahkan dalam lembah kematian, dalam ketakutan. Semua hidup dalam ketakutan, dalam tekanan. Tetapi kamu adalah anak-anak Allah. Kemuliaan Tuhan ada padamu. Kita jangan hidup seperti masih dalam kegelapan, dalam kesedihan, dalam alam kematian, dalam tekanan, melakukan apa yang dikerjakan oleh orang dunia ini, berjalan dalam orang dunia ini. Kalau kita demikian, maka kita akan kembali di zaman raja-raja. Tuhan menyuruh kita untuk percaya pada Dia, kita tidak mau percaya pada kita. Tuhan telah melakukan perbuatan begitu banyak. Hai Israel, kemuliaan Tuhan dinyatakan di atasmu. Walaupun dunia ini dalam kekelaman, tetapi karena kemuliaan Tuhan ada padamu, nyata padamu, Dia menjadi penerang abadi bagimu. Janganlah hidup dalam hari-hari perkabunganmu. Kita dengan iman, kita penuh dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ kegelapan di situ karena perubahan kita, bukan kegelapan merubah kita, tetapi kita mengubah kegelapan. Dimanapun kita berada, terang ada di situ. Bangsa-bangsa, raja-raja, dan akan datang pada kita.
Nabi telah menubuatkan dalam yang kekal, dalam keabadian, dan yang hari yang akan datang bagi kita. Kemuliaan Tuhan nyata di atas kita. Mengapa saya berkata demikian? Berkata karena Yesaya di pasal ke-6 telah berkatakan, aku melihat kemuliaan Tuhan, kudus, kudus, kudus. Kemuliaan Tuhan akan menyinari di seluruh bumi. Ini yang Nabi telah menerima dan melihat, maka dia bernubuat. Yang akan datang akan kembali dalam keabadian. Bagi saudara-saudari 611, kemuliaan Tuhan nyata di atasmu. Walaupun dunia ini penuh dengan kegelapan, tetapi Tuhan yang akan menjadi penerang abadi bagimu. Hidupkanlah terang, terangilah kegelapan dunia ini. Berapa banyak orang yang mau mendekat padamu, maka dia akan mendapatkan terang ini. Janganlah takut kamu tidak punya uang. Jangan takut akan konflik. Saya tidak, bukan berangsur, saya tidak menyarankan kamu untuk mengikuti protokol kesehatan, tetapi Tuhan yang akan melindungi kita. Amin. Depan kita terang. Bahkan kita menerima terang ini, kita harus menolong orang lain. Kita menolong orang yang masih dalam kegelapan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Terang Tuhan ada pada kita yang menerangi kita.
Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita dalam satu-satu, kemudian Tuhan ada pada kita. Bagaimana kita ada waktu dulu masih dalam kegelapan, kita datang 611. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau kami datang di gereja 611 ini, Engkau ingin menjadi terang bagi kami. Tuhan, kami tidak menggunakan keadaan untuk menutupi terang-Mu, Tuhan. Saudara semua, kita bersama menerima terang Tuhan, agar Roh Kudus saat ini menguatkan iman-Mu, menyalakan iman-Mu. Kita masuk dalam ayat ini. Maupun kita berdoa seperti ayat kedua dikatakan, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Saudara semua, dalam kegelapan atau tekanan dalam hidupmu, kamu tidak sanggup untuk berdoa, tidak bisa membuka agar terang Tuhan menjadi terang bagimu, masuk dalammu. Kita berdoa, kita mohon pada Tuhan agar Roh Kudus menjamah hati kita. Kita ini datang, kami tidak mau cuma sebagian untuk menerima keselamatan darimu, mengalami keselamatan darimu, tapi Tuhan, Engkaulah menjadi terang dalam hidupmu. Kami sesungguhnya dengan segenap hati, segenap jiwa kami, hidup kami seluruhnya, kami serahkan untuk Engkau terangi. Kami berdoa, Tuhan, kami juga bisa takut akan perekonomian kami. Ada kalanya kami tidak bisa untuk mengandalkan Engkau. Tuhan, mohon Engkau menerangi kami.
Tuhan, kemuliaan-Mu ada pada kami. Kemuliaan-Mu nyata di atas kami. Haleluya. Tuhan ingin menjadi terang bagimu dan menyatakan kemuliaan-Nya di atasmu. Tuhan memuliakan bait suci-Nya. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tuhan, tidak ada lagi kegelapan. Aku memujikan Engkau. Lebih banyak lagi, Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan, segala kegelapan dalam hidup kita pun terlepas. Kita mengubah akan kegelapan ini. Terang dalam-Mu akan membawa pengaruh. Hidupkan kehidupannya yang penuhi dengan terang Tuhan. Haleluya. Kita masih bersama. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan telah datang. Haleluya. Baba. Tuhan, terang-Mu menerangi kegelapan dalam hidup kami, saudara-saudari kami, dimanapun kami berada. Karena Tuhan, terang-Mu telah datang, Roh Kudus, terang-Mu telah datang, meliputi, masuk di dalam kehidupan saudara-saudari kami. Lebih banyak lagi masuk dari pikiran, dalam roh, dan dalam segala yang ada pada kami. Tuhan, saudara semua, kalau kita tahu di dalam kita masih ada yang kegelapan dalam hidup kita datang pada Tuhan, kita mohon Tuhan mengampuni kita. Kita terus, mungkin kita masih berpegang pada akan kegelisahan kita, ketakutan kita, atau kebiasaan buruk kita. Kalau kita terus berpegang pada ini, terang Tuhan tidak bisa masuk dalam kita. Tuhan memperingati kita agar kita kembali. Terang Tuhan sekarang masuk, berkata pada Tuhan, aku tidak mau hidup dalam kebiasaanku yang lama. Kami berharap padamu di dalam terang-Mu, agar kami bisa melihat terang-Mu. Di dalam hidup kami menjadi terang. Ini adalah kemuliaan-Mu. Ini adalah kemuliaan-Mu. Tuhan, saudara-saudara kami, baik di rumah maupun di tempat kerja, tidak
punya pengaruh seperti orang yang gagal. Hari ini Tuhan, terang-Mu menerangi mereka. Menerangi mereka. Menerangi akan terang bagi mereka. Terangilah Tuhan. Terangilah setiap keputusan mereka. Tuhan, pada saat kami di mana baik di rumah maupun di tempat bekerja, terang-Mu yang membawa pengaruh bagi kami. Saudara semua pada saat melihat saudara semua kamu merasa kamu tidak ada pengaruh, berdoalah pada Tuhan. Mohon Tuhan Engkau melihat saudara-saudari kami Tuhan, mereka tidak ada pengaruh dimanapun, di tempat kerjanya ataupun di mana berada, tetapi hari ini Tuhan, terang-Mu lah Tuhan yang menerangi mereka semua Tuhan. Saudara semua, kita juga berdoa untuk Hong Kong. Karena kita di sini terus menyalakan lampu, kita berdoa dengan menggunakan ayat pasal 60 ini. Kita boleh giliran, yaitu agar Hong Kong bangkit menjadi terang. Hong Kong bangkitlah menjadi terang karena kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan telah terbit atas-Mu. Kita bersama, aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan apa yang kamu ucapkan itu menjadi berkat bagi Hong Kong. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati Hong Kong. Bangkitlah Hong Kong menjadi terang, sebab terang Tuhan telah datang kepadamu, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit di atasmu. Tuhanlah menjadi penerang bagimu, penerang yang abadi bagi Hong Kong.
主多謝讚美你興起發光，因為香港嘅光必然來到。發現照耀香港。看啊，黑暗好似遮蓋住香港，幽暗遮蓋住香港嘅市民，但係耶和華卻要顯現照耀香港。神嘅榮耀啊，香港嘅榮耀，神嘅榮耀要喺香港身上。Amen， 萬國要來救香港的光，君王要來救香港發現的光輝。
Saudara-saudari semua, pejamkan mata kita. Masuk dalam wilayah kebenaran. Agar kita mendapatkan kemuliaan Allah yang dinyatakan di atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas padamu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata di atasmu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata di atasmu. Kemuliaannya diperlihatkan di atasmu. Kemuliaannya dinyatakan atasmu. Tuhan berfirman kepadamu, Aku akan memuliakan akan bait suci-Ku. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri dan melihat akan tercengang dan akan berhati besar sebab kelimpahan datang dari seberang laut dan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan nyata di atas mezbahnya. Kemuliaan Tuhan telah memuliakanmu. Kemuliaan Tuhan telah memuliakanmu. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon senabor, pohon berangan, dan cemara, juga hendak untuk mempersemarakan tempat bait kudusku, dan aku akan hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Tuhan ingin di tempat ini untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu. Tuhan mendapat dipermuliakan. Kamu di tempat yang aku kerjakan mendapat kemuliaan. Kamu adalah cangkokanku, karena aku ingin memuliakanmu. Tuhan menjadi penerang abadi bagimu. Allahmu akan menjadi keagunganmu sebagai keagungan. Bukalah hatimu, hati kita. Saat ini kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Kemuliaannya menjadikan keagungan kita. Kemuliaanmu menjadi kemuliaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kamu, Tuhan, mendapatkan kemuliaan. Dari kamu lahir sampai sekarang,
Tuhan berkuasa atas sejarah. Tuhan berkuasa atas segala bangsa. Tuhan menuntunmu sampai saat ini. Di hari ini, keadaan hari ini, walaupun kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan mau memakaimu agar kamu, orang melihat padamu, melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menjangkaukanmu, menjadikan kamu menjadi pohon kehidupan agar Dia sendiri mendapatkan kemuliaan. Anak-anakku, kamu bangkitlah, menjadilah terang bagi Tuhan. Menjadilah terang. Tuhan, berilah hidup kami menerima terang dari-Mu. Nabi Yesaya melihat terang dari kemuliaan-Mu. Hari ini juga Tuhan, kemuliaan-Mu itu nyata pada kami. Agar pada kami orang melihat kemuliaan dari-Mu, karena Engkau telah memuliakan kami. Agar kami penuh dengan kehidupan-Mu, penuh dengan Tuhan di dalam kami. Tuhan, berkatilah kami di hari ini, di seluruh keadaan kami. Tidak lagi hidup dalam kutuk, tidak lagi hidup dalam kegelapan, agar kami bangkit menjadi terang. Tuhan, berkatilah kami, berilah kami Tuhan, agar saudara-saudari gereja 611 mendapatkan terang dari-Mu dan menerbitkan kemuliaan dari-Mu, agar kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kota yang sejahtera. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita renungan pagi